Jadi saya sih berharapnya ketika masuk, jurusan master, eee, startup teknologi, itu Hmm. saya berharap bertemu dengan orang-orang yang punya satu mindset yang sama, Ya. terus bisa juga mentor-mentor yang bagus di bidangnya, Pak Andi juga termasuk. Thank you. Halo, nama saya Andi Budiman, saya adalah founder dari IDS. Hari ini saya ketemu dengan Mbak Umu. Thank you sudah mampir ke IDS. Kalau boleh ceritain sedikit Mbak, nama maupun pengalaman kerja kok bisa terjun ke dunia logistik, bagaimana ceritanya? Oh iya, saya Umu Maryam, saya founder dari logistik.com. Oke, sebenarnya background saya dulu bukan bisnis ya Pak. Yeah. Saya S1 itu sastra Inggris di Universitas Indonesia. Jauh sekali ya. Dan keluarga saya juga tidak ada yang background bisnis, PNS semua Pak. Okay. Tapi pekerjaan pertama saya sebagai sekretaris direksi di satu perusahaan joint venture Korea dan Pertamina. Tapi kemudian saya merasa itu bukan passion saya di situ. Gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Korea. Wow. Tahun. Berbekal dari gaji saya sama di pekerjaan pertama itu. Dan di Korea saya sebenarnya hanya belajar bahasanya Pak. Yeah. Jadi bukan yang mencari master program atau sebagainya. Selama satu tahun di sana saya mencari passion saya dan saya sempat bekerja menjadi pelayan restoran di satu restoran Korea halal di Seoul. Nah dari situ saya sedikit memahami tentang ya walaupun bisnisnya makanan ya Pak ya, tapi dari situ saya kok tertarik gitu. Sepertinya bisnis itu adalah sesuatu yang saya passion. Akhirnya begitu pulang ke Indonesia, saya ingin mencari karir yang mana itu bisa melatih jiwa entrepreneurship saya. Wah, akhirnya jatuhlah ke bisnis e-commerce. Dulu saya sempat bekerja di Elevenia selama 1 tahun lebih, kemudian karena Korea juga ya, perusahaan Korea? Iya, jadi saya direkrut memang karena ada basic Koreanya. Okay. Jadi waktu itu saya ditempatkan di tim global. Yeah. Waktu di tim global itu salah satu job desk saya adalah untuk membawa seller-seller dari Korea ke Indonesia. Nah, untuk menjual barang-barang Korea ke Indonesia itu kan juga perlu logistik ya Pak ya. Yeah. Bagaimana untuk kirim barang dari Korea itu ke Indonesia. Di situ saya sedikit belajar, sedikit sekali Pak sebenarnya. Karena kan untuk detail teknisnya itu third party ya yang urus ya. Kemudian dari Elevenia saya pindah ke JDID. Di JDID saya juga masuk ke tim global. Tapi bedanya memang tim dari negara Cina ya Pak. Kalau di Elevenia kan dari Korea. Nah tapi tugas saya juga mirip-mirip Pak. Karena waktu itu di JDID produk impor itu kan hanya dari Cina. Waktu saya join ya. Dan tugas saya adalah membuat seller di luar Cina untuk masuk ke JDID, salah satunya dari Korea gitu. Ya, jadi dan itu dari nol banget. Itu saya harus ngembangin sampai harus ada sales untuk produk impor di JDID yang selain dari Cina. Itu termasuk shippingnya juga. Jadi saya harus mikir otak sendiri bagaimana caranya untuk mengirim barang-barang dari luar negeri itu, dari Australia ada, dari USA ada, Jepang ada, Korea ada, untuk masuk semuanya ke Indonesia. Wow, berarti itu semua dari Jakarta nih ya? Atau traveling juga? Saya sempat dikirim ke Korea juga sih Pak, untuk beberapa seminar gitu. Menarik. Ya dari situ saya jadinya ada pengalaman sedikit lah tentang itu. Terus kemudian saat COVID, saya resign dari JDID karena sempat diajak oleh investor Korea untuk membangun sebuah startup. Tapi mungkin momennya nggak bagus ya Pak. Itu 2020, puncak-puncaknya COVID. Nah 5 bulan saya join, akhirnya saya memutuskan untuk mundur karena memang kondisinya memang saat itu lagi nggak bagus aja sih Pak. Nah akhirnya sempat nganggur saya 3 bulan. Dan akhirnya saya diajak salah satu senior saya waktu kuliah S1. Senior saya ini memang entrepreneur, dia memang bisnisnya itu di logistik pengiriman internasional, khususnya ekspor. Akhirnya saya diminta untuk bantu beliau, dan di situ saya belajar lebih detail tentang bagaimana sih dunia logistik terutama untuk pengiriman internasional itu berjalan. Nah, waktu itu kan pas COVID ya, itu ternyata momennya bagus banget. Karena semua orang itu kan tidak bisa keluar. Yang di Indonesia juga tidak bisa keluar karena
dan diaspora di luar negeri juga sama. Mereka yang mau balik ke Indonesia tidak bisa, atau yang orang Indonesia mau ke luar negeri juga tidak bisa. Padahal kebutuhan untuk pengiriman barang itu ada. Nah, biasanya mereka itu ada jasa just tip juga, Pak. Kayak setiap diaspora di negara-negara gitu, mereka ada komunitasnya sendiri. Dan biasanya di komunitas itu mereka menawarkan jasa hand carry atau jasa just tip. Nah, ketika COVID datang, mereka tidak bisa memakai jasa itu lagi. Nah, waktu itu 2020 juga ada masalah di pengiriman by kapal. Saya lupa waktu itu isunya apa, tapi itu ada hubungannya dengan Cina sih waktu itu, ekonomi di Cina gitu. Akhirnya kapal-kapal itu dipakai semua oleh negara Cina. Dan nggak ada sisanya nih buat kita untuk kirim barang ke yang negara-negara di luar Cina gitu. Alhasil, satu-satunya opsi saat itu adalah pengiriman by pesawat. Jadi orang-orang yang butuh pengiriman ekspor dari Indonesia ke luar negeri itu, entah itu untuk paket pribadi gitu ya, untuk kebutuhan students mungkin yang lagi belajar di luar negeri, atau untuk ada juga mungkin bisnis orang Indonesia yang berbisnis di sana, mungkin buka warung Indonesia atau toko Indonesia, mereka tetap butuh itu jasa itu, mau nggak mau pakai pesawat, Pak. Nah, itu momennya bagus banget gitu. Langsung jadi bisnis. Iya, jadi bisnis ya. Jadi dari entrepreneur langsung usahanya ekspor impor langsung ya. Tapi waktu itu perlu PT atau izin khusus ekspor impor juga? Waktu awal kan saya memang lebih join ke yang tadi senior saya di UI ya. Jadi sudah ada. Waktu awal hanya membantu saja awalnya, tapi karena memang bagus banget, akhirnya membuat PT sendiri gitu. Dan masih kerjasama juga sih sampai sekarang. Nah, terus kok bisa tiba-tiba terjadi transisi kepengen kuliah S2 ini, apa hubungannya sama bisnisnya? Oke, tadi saya sempat cerita ke Bapak kan ya, di pas COVID 2020 saya sempat diajak investor Korea untuk membangun startup, tapi gagal. Nah, itu di situ saya merasa masih banyak hal yang belum saya tahu tentang startup. Maksudnya selama ini kan sebelumnya saya menjadi karyawan ya Pak, bukan yang mengelit satu perusahaan secara utuh gitu, secara keseluruhan gitu. Akhirnya saya berpikir sepertinya saya perlu belajar lebih kalau memang mau mendalami dunia startup. Nah, sebelum memutuskan belajar di ITS itu saya sempat mencari jurusan-jurusan yang mirip-mirip startup itu di luar negeri sih Pak. Gitu. Cuman memang kondisinya itu saya waktu itu ngejarnya harusnya beasiswa gitu. Nah, belum dapat beasiswanya, tiba-tiba saya dapat iklan di Instagram, ada nih jurusan baru di ITS, startup teknologi. Teknologi startup. Deadline-nya seminggu lagi. Saya langsung daftar. Saya langsung daftar. Nah, dari situ waktu itu kira-kira apa yang di-expect belajarnya, dan apakah itu dapat waktu belajar selama kuliah? Kalau dapat sih Pak. Gitu ya. Karena pertama di jurusan teknologi startup itu kan kita belajarnya selain dari dosen akademisi, itu juga ada dosen praktisi. Saya ingat banget dulu semester 1 sempat diajar oleh Bapak Edi. Bapak Edi sekarang dulu Presidir Mandiri Ventures, tapi sekarang kalau tidak salah BNI Ventures ya. Dan dari situ belajar banyak banget sih. Mulai dari semester 1 aja tuh udah saya tahu dulu waktu saya ikut bisnis startup dengan investor Korea, saya tahu dulu saya banyak salahnya nih ternyata di sini gitu Pak. Itu satu. Nah, yang kedua networking sih Pak, karena selama saya menjalankan bisnis, baik itu sebagai budak korporat ataupun ketika mulai usaha sendiri, itu saya melihat bahwa networking itu adalah satu kunci utama. Salah satu kunci utama yang sangat penting gitu. Jadi saya sih berharapnya ketika masuk jurusan master startup teknologi itu saya berharap bertemu dengan orang-orang yang punya satu mindset yang sama, terus bisa juga mentor-mentor yang bagus di bidangnya, Pak Andi juga termasuk. Thank you. Soalnya di sebelahnya, jadi harus ngomong bagus. No. Tapi Pak Andi memang bagus. Jadi ya dari situ saya nggak kecewa sih untuk join. Gitu ya? Ya, untuk join. Pelajaran apa yang menurut Mbak Umu ini? Ini nih saya dapat ini atau apa? Highlightnya apa yang? Gak usah semua, yang highlight aja. Yang impactnya besar di saya ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin berbeda. Kalau di saya itu bagaimana membangun bisnis dari nol. Karena gini, ketika kita mau masuk ke bisnis tertentu nih,
bagaimana kita bisa tahu bahwa bisnis itu akan berjalan dengan baik? Itu kan kita harus mengkalkulasikan juga ya Pak ya. Iya. Itu saya belajar ketika saya mengerjakan tesis saya di design thinking. Iya. Bagaimana kita melakukan survei ke orang-orang yang ke user atau calon user, dan bagaimana kita bisa dapat feedback dari mereka, terus kita bangun sistemnya, terus apakah mereka memang membutuhkan sistem ini atau tidak gitu. Itu saya belajar banyak di situ. Terus kalau yang di kelas saya paling suka sebenarnya kelas investment sih Pak. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Apa ya? Karena itu salah satu poin terpenting dalam startup juga sih. Gitu ya, fundraising, bagaimana promote pitch. Yes. Okay. So jadi dari situ sekarang udah jagoan nih, kalau sudah kita business idea convert menjadi pitch deck udah jago dong. Insya Allah. So mungkin nah dari situ sekarang impact dari startup yang dilakukan selama dalam kelas kayaknya dilanjutin ya Mbak Umu. Harus dong Pak. Gitu ya? Harus. Nggak semua dilanjutin, yang spesial jadi nih. Harus. Namanya apa? Logistik. Logistik. Logistik sebenarnya itu kepanjangan dari luggage logistik. Oh. Jadi orang bawa luggage, ya bawa bagasi pesawat, tapi dipakai buat kirim barang juga kan. Bisnis modelnya boleh diceritain supaya kita belajar. Oke, jadi orang Indonesia nih. Nah sebenarnya Just Tip itu populernya saya lihat cuma di Indonesia sih Pak. Oh gitu. Kita nggak pernah dengar ada bule itu pakai jasa Just Tip. Bahkan saya cari sinonimnya dalam bahasa Inggris itu saya nggak nemu. Nggak ada. Yang bener-bener Pas. sama pas gitu nggak ada. Jadi harus ya sekedar terjemahan, tapi kurang cocok juga sih Pak. Berarti bisa nemu vocabulary bahasa Inggris baru. Jadi Just Tip itu misalnya nih Pak Andi mau traveling ke USA gitu. Kemudian ada kenalan Pak Andi, atau bahkan sebenarnya nggak kenal sama sekali, tapi dia diaspora di USA, dan memang kan tadi seperti yang saya bicarakan bahwa setiap diaspora di satu negara pasti mereka punya komunitasnya. Nah komunitas itu mereka bikin juga tuh, ada bisa di WhatsApp, di Facebook atau di sosial media yang lain. Itu mereka biasanya kasih pengumuman, oh saya ada penerbangan dari Jakarta ke New York tanggal sekian, ada bagasi kosong 20 kilo, saya jual per kilo misalnya 200.000, silakan DM gitu. saya kalau ada yang butuh. Itu prakteknya itu di semua diaspora saya temukan Pak. Gitu ya? Yes. Berarti kalau 20 kilo dapat 4 juta. Not bad lah, setengah biaya pesawat ketutup. Ya kan kebanyakan traveler juga ada yang mereka tuh bukan untuk nyari untung, tapi untuk kayak ini saya cuma ada bagasi kosong. Ya, cover cost kan lumayan. Yes. Nah, mengenai keamanan, soal kan kadang-kadang ada makanan yang dilarang atau bahan-bahan yang tidak boleh nih misalnya, itu gimana cara ngontrol? Itu biasanya sudah dijelaskan oleh yang menawarkan Just Tip-nya sih Pak. Contohnya, tidak boleh ada daging, tidak boleh ada tanaman hidup atau buah-buahan segar, karena itu kan ada ya di Australia itu benar-benar dilarang banget. Ya nggak boleh, malah yang bawa itu bisa kena denda gitu kan. Jadi biasanya yang bawa itu sudah tahu aturan di negara tujuan itu apa yang dilarang, dan biasanya mereka akan cek lagi sebelum dimasukkan ke hotel. Dan kirimnya itu terbuka ya, jadi mereka bisa ngelihat sebelumnya. Harus boleh dilihat. Karena kan kadang-kadang kalau bikin sesuatu yang terlarang itu kan berbahaya juga. Iya, itu sebenarnya juga kesepakatan antar dua individu aja sih Pak. Gitu ya. Karena belum ada platform yang sebenarnya ada. Saya sebenarnya udah sempat research, itu beberapa platform tuh memang sudah ada yang seperti itu, tapi nggak tahu kenapa berhenti aja di tengah jalan platformnya, terus tiba-tiba nggak ada usernya lagi. Itu nggak tahu ya. Jadi saya mikir mungkin bisa dikembangkan tapi ditambah lagi gitu fiturnya. That's good Pak. Jadi saat ini sedang fokus ke luggage logistik atau logistik, dan ini hasil iteration dari proses selama belajar di. Iya, sebenarnya itu juga tesis saya juga. Oh gitu. Very good. So mungkin kalau dari situ, ini kan Mbak Umu ini yang unik ya, berarti kan berasal dari corporate, akhirnya mau menjadi entrepreneur dan memulai startup sendiri. Nah berarti menurut Mbak Umu nih, kan satu kelas juga temennya banyak, exposure-nya banyak. Program yang kita buat dulu S2-nya kan kita buat namanya startup teknologi, dengan perkembangan
industri. Sekarang kita lagi rebrand menjadi S2 Inovasi Bisnis. Nah, kira-kira menurut Mbak Umu program ini tuh cocoknya untuk orang-orang seperti apa? Kalau menurut saya untuk orang-orang yang suka tantangan, Pak. Oh ya, oke. Karena bisnis ini yang saya lihat kebanyakan ya, kalau yang saya lihat yang belajar di jurusan ini adalah orang-orang yang bukan mengejar gelar sih, Pak. Ya gelar itu bonus lah, Gitu ya. bonus. Tapi kebanyakan tuh mengejar ilmunya dan networkingnya, ya itu. Very good. So, mungkin thank you banget nih. Hari ini saya belajar bisnis baru. Terlepas dulu saya pernah terlibat dalam e-commerce, tapi kayaknya kalau logistik saya belajar dari Mbak Umu. Thank you Mbak, hari ini sudah datang. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar atau memulai startup sendiri, mau mulai bisnis, mau pindah dari dunia corporate atau dari BUMN, mau meningkatkan karir, silakan. Kita punya program S2 Inovasi Bisnis kerjasama antara IDS dan ITS.